dari kelompok 1. Nah, kami di sini melakukan uji praktikum mengenai mengukur indikator asam basa melalui indikator alam yaitu kunyit dan sari bunga trompet ungu. Stay tune. Pertama-tama, bunga trompet ditumbuk menggunakan mortar dan alu dengan tambahan cairan aquades. Setelah itu, larutan bunga trompet disaring untuk memisahkan ampasnya, sehingga hanya diperoleh cairannya. Selanjutnya, larutan NaOH dan HCl diambil menggunakan pipet tetes dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kami mengambil beberapa cairan lainnya dari kelompok lain, yaitu air got, air jeruk, air sabun, air kapur, dan air gula. Semua cairan ini masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, larutan NaOH dan HCl dimasukkan juga ke dalam tabung reaksi yang berbeda agar kita dapat mengetahui larutan warna asam dan basa yang dihasilkan dari indikator bunga trompet. Setelah itu, larutan bunga trompet diteteskan ke dalam setiap tabung reaksi yang terdapat cairan dari kelompok lain menggunakan pipet tetes. Indikator kedua yaitu kunyit. Sama seperti indikator pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah tumbuk kunyit menggunakan alu dan mortar lalu saring agar terpisah sama ampasnya. Kenapa kamu mau? Mau di eksperimen lagi nih? Saring! Gwen bawa satu kantongan. Lalu kita teteskan 2 tetes cairan HCl, NaOH, air gula, air kapur, air sabun, air selokan, dan air jeruk ke atas plat tetes. Cairan kunyit yang telah disaring, kita teteskan ke plat tetes untuk melihat hasilnya. Dari video tersebut, terlihat bahwa HCl sebagai asam warnanya kuning, sedangkan NaOH sebagai basa berwarna gelap. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator kunyit ini air gula menjadi asam, air selokan menjadi asam, air sabun menjadi basa, air jeruk menjadi asam, dan terakhir air kapur menjadi basa. Ini satu, ini nanti dimasukin ke larutan itu 5 itu. Jadi ini untuk larutan, misal larutan goldnya, ini untuk jeruknya, pokoknya ada 5. Nanti ini warnanya akan berubah. Kalian nyocokin warnanya. Kira-kira nanti cocok di angka nomor berapa warnanya. Nanti ketemulah itu pH-nya berapa.
Percobaan menggunakan indikator universal. Kita dapat menentukan pH dan sifat dari larutan seperti air selokan, air gula, air sabun, air kapur, dan air jeruk. Kemudian dengan menggunakan indikator universal, jenis larutan tersebut menunjukkan skala warna pH yang jelas dan kita menemukan pH tersebut berturut-turut. Dari skala pH tersebut, kami menemukan sifat dari larutan tersebut. Ini menunjukkan bahwa indikator universal memberikan hasil yang lebih akurat karena memiliki skala warna pH yang jelas dibandingkan percobaan sebelumnya saat menggunakan indikator alami. Indikator alami cenderung memiliki perubahan warna yang terbatas. Berarti 8 ya. Ini celup semua. Langsung double. Apa ya?